selesai. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Aki jongkok di sini dan saatnya untuk membongkar film. Kali ini saya akan membongkar sebuah film yang berjudul The Way Back. Film ini adalah film survival Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2010. Film ini diadaptasikan dari sebuah buku yang berjudul The Long Walk tahun 1959. Film ini diambil dari kisah nyata sekelompok tahanan perang Polandia pada Perang Dunia Kedua yang mengklaim kabur dari kamp di Gulag Siberia Uni Soviet dan berjalan sepanjang 4.000 mil. Film ini berkisah tentang bagaimana manusia bisa bertahan dari ganasnya alam. Lalu seperti apa kisah perjuangan mereka? Langsung saja kita bongkar filmnya. Film langsung dibuka pada adegan di tahun 1939, di mana Janus, seorang tahanan Polandia yang diinterogasi oleh petugas Soviet. Dalam adegan tersebut, Janus menolak untuk mengakui kesalahannya. Istrinya akhirnya dibawa ke ruangan dan dipaksa untuk membuat pernyataan. Dengan menangis, dia menyatakan kalau suaminya kritis terhadap pemimpin rakyat Soviet dan telah menjadi mata-mata untuk kekuatan asing. Janus kemudian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara di kamp penjara di Gulag Soviet. Setahun kemudian, Janus bertemu teman sesama tahanan lainnya, termasuk Mr. Smith, seorang Amerika yang penyendiri, Kabarov, seorang bekas aktor, Valka, seorang penjahat dari Rusia, Thomas, seorang yang mahir menggambar, Kazik, seorang pemuda yang mengalami kebutaan malam, Vos, seorang pendeta asal Latvia, dan Zoran, seorang yang pintar melawak dari Yugoslavia. Kabarov mengatakan pada Janus bahwa ia memiliki rencana untuk melarikan diri dari kamp. Jalan yang diusulkan Kabarov adalah arah menuju perbatasan Mongolia yang melewati Danau Baikal. Janus mengajak Mr. Smith, namun awalnya menolak karena tidak mempercayai Kabarov. Smith mengatakan pada Janus bahwa Kabarov telah berfantasi tentang keinginannya untuk melarikan diri dalam rangka untuk meningkatkan tenaga dan semangatnya sendiri. Dan menurut Smith, bahwa melarikan diri adalah hal yang mustahil. Namun Janus tetap mempertahankan tekadnya. Hingga pada akhirnya, Smith setuju dan memilih untuk bergabung. Suatu hari, saat terjadi badai, Janus mengajak Kabarov untuk segera melarikan diri. Janus memutuskan untuk memanfaatkan badai tersebut untuk melakukan rencananya. Smith, Valka, Zoran, Vos, Thomas, dan Kasik akhirnya lolos bersamanya. Hingga keesokan harinya, para penjaga mulai menyadarinya dan mulai melakukan pencarian. Dalam usaha mereka melarikan diri di tengah badai, mereka memanfaatkan kulit kayu untuk dijadikan pelindung wajah dari dinginnya badai. Tibalah mereka pada malam pertama saat mencari kayu untuk membuat perapian. Kazik hilang karena kebutaan malamnya. Ia berhalusinasi bertemu dengan seseorang yang menenangkannya. Hingga akhirnya dia ditemukan mati membeku. Keesokan harinya, kelompok menguburnya dengan merayakan fakta bahwa ia mati sebagai orang yang merdeka. Dan kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Hal ini tidak lama setelah keberangkatan.
mereka pada akhirnya tersesat, hingga untuk sementara mereka bertahan di sebuah gua. Janus kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari danau sendiri. Dan dia mengatakan ke yang lainnya, ia akan kembali setelah menemukan danaunya. Setelah 3 hari perjalanan melalui padang Siberia, Janus akhirnya melihat danau dari atas tebing. Dan dia kembali ke teman-teman yang lain, di mana ia hampir mati karena kelelahan. Ketika mencapai Danau Baikal, mereka bertemu Irena yang mengikuti mereka dari kejauhan. Ia seorang gadis Polandia yang memberitahu mereka bahwa dia melarikan diri dari pertanian kolektif Rusia. Irena mengaku berasal dari sebuah desa di luar Warsawa, di mana orang tuanya dibunuh oleh tentara Rusia. Namun Smith tahu bahwa apa yang dia ceritakan itu tidak benar, karena dia mengetahui bahwa Warsawa adalah wilayah kekuasaan Jerman dan Rusia tidak pernah mencapai lingkungan tersebut. Namun Smith mengerti bahwa gadis itu mencoba untuk mengarang cerita dalam rangka untuk menyembunyikan pengalamannya yang lebih tragis dan mengampuninya. Lanjut dalam perjalanan, hal lucu terjadi saat masih di tepi danau. Mereka dikerumuni banyaknya serangga-serangga kecil yang menyiksa mereka. Hingga saat datang seseorang dan meminta rahasianya tidak dikerumuni nyamuk. Dia memakai kalung yang entah dari apa itu dibuat, dan memakainya di sepanjang perjalanan selanjutnya. Singkat cerita, akhirnya kelompok mencapai perbatasan Mongolia dan Rusia. Tapi di sana, Valka memutuskan untuk tinggal di Rusia. Karena meski dia telah dipenjara di sana, ia masih melihat Rusia sebagai tanah airnya. Selanjutnya, mereka akhirnya sampai di Ulaanbaatar, sebuah ibu kota di Mongolia. Namun segera mereka menjadi takut saat menyadari bahwa kota tersebut sudah dikuasai oleh komunis dan mereka tidak akan aman di sana. Karena situasi ini, mereka memutuskan terus ke selatan. Di sana, mereka sempat dicegat oleh orang Mongol. Namun salah satu dari orang Mongol itu memberikan persediaan air kepada mereka. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Cina dengan melewati pegunungan Himalaya untuk menuju India dan melintasi panasnya gurun Gobi. Saat mereka menyeberangi gurun, mereka kehabisan makanan dan minuman. Dalam teriknya matahari, mereka menggunakan ranting dan kayu, serta pakaian mereka untuk dijadikan tempat berteduh. Selanjutnya, mereka menemukan sebuah sumur. Mereka beristirahat dan bermalam di sana. Lalu di sana mereka membawa persediaan air sebanyak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Namun serangan badai pasir telah membuat mereka kehilangan persediaan air yang dibawanya. Saat mereka menyeberangi gurun, persediaan air habis dan tubuh mereka mulai lemah serta lecet karena sengatan matahari. Termasuk Irena yang kakinya sudah membengkak itu menyulitkannya untuk berjalan. Hingga Irena berulang kali runtuh, hingga semakin melemah dan akhirnya meninggal. Mereka berlima kemudian meneruskan perjalanan. Dengan sisa air yang tinggal sedikit, mereka berusaha menghemat air dengan cara mengisapnya dari kain yang mereka gunakan. Sampai akhirnya, tiba malam hari, Thomas pun meninggal kelelahan. Dan Smith
mulai kehilangan semangat untuk hidup. Malam itu, sementara Zoran dan Vos melanjutkan perjalanan, Janus tetap berada di belakang bersama Smith yang tampaknya sudah mulai sekarat. Smith kemudian dapat bergabung kembali dengan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dan keesokan harinya, ketika hampir putus asa, mereka akhirnya menemukan sebuah sungai kecil dan menyelamatkan mereka dari dehidrasi. Di sana, mereka juga terpaksa harus berburu ular untuk santap siang mereka. Sampai kondisi Smith sudah kembali membaik, mereka segera melanjutkan perjalanan. Setelah melintasi Great Wall, mereka akhirnya sampai di lereng-lereng pegunungan Himalaya. Mereka akhirnya sampai di Tibet. Di sana mereka bertemu kembali dengan salju. Dan di saat beristirahat di atas batu, mereka ditemukan oleh seorang Sherpa yang menunjukkan arah ke India, lalu menuntun mereka ke sebuah biara di dekatnya. Mereka pun mendapatkan kembali kekuatannya. Namun diberitahu oleh para seorang biksu bahwa mereka tidak dapat mencapai India dengan aman sampai musim semi datang. Saat beristirahat di sana, mereka berbagi cerita rencana selanjutnya. Namun Smith memutuskan untuk meneruskan perjalanan sendiri ke Lhasa, di mana ada misi militer Amerika yang akan memungkinkan dia untuk kembali ke Amerika Serikat. Meskipun badai salju yang tak terduga bisa menyulitkan mereka, namun Janus bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Segera, mereka sampai di perbatasan Nepal, di mana mereka disambut hangat oleh penduduk setempat, termasuk datangnya Inspektur Ladu Singh yang kemudian menyambut mereka. Di scan terakhir, kita dilihatkan kondisi peperangan hingga merdekanya negara Polandia dari komunis. Saat itu Janus sudah mulai menua dan kembali ke Polandia dan pulang ke rumahnya dahulu dan menemukan istrinya yang masih hidup. Lalu, film ditutup dengan pelukan kebahagiaan. Menyaksikan film ini di layar kecil mungkin tidak akan terlalu memuaskan, karena pemandangan yang diambil sebagai latar belakang memang benar-benar indah. Film ini akan lebih menakjubkan jika ditonton secara keseluruhan, karena di film ini mata Anda akan dimanjakan pemandangan-pemandangan yang fantastis yang sayang untuk dilewatkan. So, sampai di sini, aku jongkok undur badan. Sampai bertemu di bongkar film berikutnya.